Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok F yang beranggotakan Neldi Darmian L NIM 2018 017 020 dan saya sendiri Suci Rahimawati NIM 2018 017 021. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tax planning PPh Badan. Dalam perhitungan pajak versi PSAK dan versi fiskal tentu adanya perbedaan. Tetapi perbedaan ini tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing memiliki tujuan penggunaan yang berbeda meski pengukuran profitnya diperoleh dari sumber data yang sama yaitu laporan keuangan komersil. Sebagai contoh, laporan keuangan komersil yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar disyaratkan secara formal harus dipenuhi pada saat perusahaan mengajukan permohonan kredit dari bank. Tanpa dokumen tersebut, permohonan akan ditolak oleh bank. Di sisi lain, laporan keuangan fiskal sebagai produk akuntansi pajak secara khusus digunakan untuk membuat SPT tahunan badan bersangkutan. Bagaimanapun juga, sumber data atau informasi tersebut tidak bisa terlepas dari kewajiban wajib pajak badan melakukan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU KUP nomor 28 tahun 2007 untuk dapat menghitung penghasilan kena pajak secara benar dan akurat. Pada prinsipnya, terdapat beberapa elemen dasar yang menjadi penyebab atas perbedaan tersebut, yaitu yang pertama, penghasilan atau pendapatan itu ada yang termasuk objek pajak dan ada yang bukan. Yang kedua, penghasilan atau pendapatan merupakan objek pajak yang dikenakan PPh final maupun yang tidak dikenakan PPh final. Yang ketiga, biaya atau pengeluaran ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan ada yang tidak. Yang keempat, terdapat beberapa perbedaan metode pembukuan atau pencatatan. Yang kelima, pemilihan pembukuan atau pencatatan. Yang berikutnya, dalam penyusunan perencanaan pajak PPh Badan tidak bisa berjalan sendiri tanpa memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya. Karena pada perhitungan PPh Badan memiliki keterkaitan dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, PPh final dan juga PPN. Contohnya, total omset penjualan dalam SPT PPh Badan harus sama dengan total omset penjualan yang ada dalam akumulasi SPT masa PPN bulan terakhir atau masa pajak pada akhir tahun pajak. Jika terjadi perbedaan, maka perlu dilakukan rekonsiliasi. Yang berikutnya terdapat laba fiskal versus laba komersial. Laba komersial menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder, para investor atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal, RUPS, dan kepentingan bisnis lainnya. Perhitungan laba komersial mengacu pada konsep matching of cost with revenue atau pengaitan biaya dengan pendapatan, yaitu pengakuan penghasilan dan beban secara bersamaan yang dihasilkan langsung dan bersama-sama dari peristiwa lain yang sama. Laporan keuangan fiskal bisa juga dari hasil koreksi laporan keuangan komersial yang dikoreksi seperlunya atau penyesuaian melalui rekonsiliasi antar standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Laporan keuangan fiskal disusun tanpa harus mengubah database pembukuan atau tidak perlu dibuat suatu sistem akuntansi khusus untuk keperluan perpajakan. Pada dasarnya, yang membedakan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial yaitu laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip taxable dan deductible. Prinsip taxability deductibility yang dianut dalam melakukan penghitungan penghasilan kena pajak dengan benar dan tepat pada dasarnya adalah penjabaran dari ketentuan perpajakan yang diterapkan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang penghasilan dan pasal 6 ayat 1 tentang biaya deductible serta pasal 9 ayat 1 tentang biaya non-deductible
dan UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan serta peraturan pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang menjadi objek atau taxable income. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Karena penjualan atau pengalihan harta. E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. F. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. G. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang H. Lain-lain terdapat pada buku halaman 243. Yang kedua, penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh nomor 36 tahun 2008, yaitu A. Penghasilan berupa bunga deposito dari tabungan lain, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang ketiga, penghasilan yang bukan objek pajak. A. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat. B. Harta hibah oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PMK. C. Warisan. D. Harta atau setoran tunai yang diterima oleh badan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. E. Penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan. F. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. G. Penghasilan dari modal yang ditanamkan. Yang berikutnya penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura yang berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya telah diatur pada PMK. Dan yang terakhir, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang terdaftar pada instansi yang dibidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang tertentu dalam jangka waktu 4 tahun paling lama sejak diperolehnya sisa lebih yang berdasarkan PMK. Yang keempat, biaya-biaya yang boleh dikurangkan atau deductible expense yang diatur dalam pasal 6
UU PPH nomor 36 tahun 2008, penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk A. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya perolehan bahan, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan PMK, biaya administrasi, pajak kecuali pajak penghasilan. B. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dimaksud pada pasal 11 dan pasal 11A. C. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh MK. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Suci Rosimawati, yaitu di bagian slide 8. Di situ ada bagian F yang termaksud biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Di situ ada penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang bagian G, biaya-biaya siswa, magang dan pelatihan. Selanjutnya, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya mungkin bisa dilihat sendiri. Selanjut ke poin 5, itu ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan. Di situ ada pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Pada bagian A itu ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen. Selanjutnya, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Selanjutnya, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang bagian D, premi asuransi kesehatan dan sejenisnya, dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang bagian E, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Lanjut pada slide selanjutnya, di situ slide 9, tax planning dalam rangka mengefisiensikan pajak penghasilan badan. Di situ ada 5 poin. Yang pertama, memilih sistem pembukuan yang tepat. Yang kedua, metode penyusunan. Yang kedua, memilih metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud. Yang ketiga, memilih metode penilaian persediaan yang tepat. Yang keempat itu pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash. Yang kelima, memilih metode pemotongan PPh pasal 21 yang tepat. Slide selanjutnya itu memilih sistem pembukuan yang tepat. Yang pertama itu ada metode penghitungan penghasilan dan biaya atau Stesel accrual versus Stesel cash. Yang bagian B, analisis perbandingan pembukuan dengan pencatatan. Lanjut pada slide selanjutnya, di situ ada pemilihan metode penyusunan aktiva tetap dan amortisasi atas aktiva tidak berwujud. Metode penyusunan aktiva tetap itu sudah diatur dalam PSAK nomor 16, yang mana dia berbeda dengan akuntansi komersial yang memperbolehkan perusahaan menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah unit, metode penyusunan aset. Dipilih itu berdasarkan ekspektasi jumlah konsumen dan juga manfaat ekonomis masa depan dari aset. Lanjut pada slide selanjutnya, di situ ada memilih metode penilaian persediaan. Ini pun juga telah diatur di dalam PSAK nomor 14. Di dalam edisi revisi 2008 kan disebutkan biaya persediaan harus dihitung menggunakan rumus biaya masuk keluar pertama atau metode FIFO atau rata-rata tertimbang, seperti itu. Lanjut pada slide selanjutnya, di situ pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash.
Di situ dia strategi utama efisiensi pajak penghasilan badan itu berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan. Ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan. Contohnya itu pada kiat perusahaan dalam memberikan fasilitas seperti perumahan dan atau transportasi untuk karyawan. Mungkin seperti itu presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, dituliskan via WhatsApp group. Saya akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.